Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini zona zona tempat penetasan, termasuk zona pakan masih sementara di sini, nanti akan kita pindahkan. Jadi ini merupakan zona penetasan. Ini mesin tetasnya. Ini ada kapasitas 467 butir telur. Kalau normal itu hanya 282. Kebetulan di sini kita tingkatkan supaya lebih Ini proses penetasan. Ini mesin tetasnya otomatis. Jadi per 180 menit kita atur 180 menit atau 3 jam, dia akan balik sendiri. Polanya seperti ini. Nih, nanti kalau udah 3 jam dia balik lagi. Jadi tidak mesti pakai tangan kita untuk balik telur. Nah, jadi nggak perlu kita bantu lagi, cukup kita hanya mengatur waktunya 180 menit. Nanti kalau udah sampai dan 0 di sini dia balik lagi. Terus persoalan suhu kita pakai elemen dan juga lampu pemanas di dalam ini. Dan kita ngaturnya di sini 38,5 derajat Celcius. Jadi nanti kalau seandainya udah 38,5 elemennya, lampunya mati. Nah, dia balik lagi. Jadi kalau dari penetasan kira-kira berapa lama? Kalau untuk proses penetasan lamanya itu ada sekitar 20 hari. Paling lama sekitar 22. Kadang ada juga 19 hari dia udah mulai netas. Jadi berdasarkan pengalaman kita, jika penetasannya itu lebih cepat 19 hari, biasanya itu ayamnya lebih kuat, lebih bagus gitu dibandingkan ayam telur mulai menetas di hari ke-22. Kalau telur menetasnya di hari ke-22 biasanya itu nggak lemah gitu. Kalau dari segi telur, apakah ada ciri-ciri untuk bibit yang bagus nantinya? Sebenarnya ada sortiran telur dilakukan, cuma kondisi sekarang produksi telur masih terbatas. Jadi selagi dia ada bibit kita masukkan gitu. Selagi ada telur, ada telur yang berbibit kita masukkan, kecuali untuk saat ini kecuali ayam Arab yang nggak kita tetaskan. Kenapa? Karena ayam kita lagi cari bibit yang bisa produksi dagingnya cukup baik gitu. Karena ayam Arab ini dia kan produksi daging agak kurang bagus, dia lebih bagus untuk petelur gitu. Terus manajemennya yang kita lakukan di sini, per setiap 5 hari telurnya masuk, dan jika sudah sampai 5 hari itu kita cek telurnya ada bibit atau enggak. Kalau seandainya enggak ada bibit, itu bisa kita masak, kita goreng atau bagaimana lah, masih bisa dikonsumsi. Cuma kalau seandainya dia mati di hari yang lewat dari seminggu, itu biasanya nggak bisa lagi dikonsumsi karena udah ada darah di dalamnya yang sudah sudah membeku bagaimana itu sistem. Untuk melihat apakah ini bibitnya ada atau tidak, bagaimana? Jadi untuk melihat bibitnya ada atau tidak itu kita senter. Kalau saya hanya pakai senter HP. Di senter kalau seandainya ada darah seperti akar di dalamnya, itu berarti ada bibit. Tapi kalau tidak ada darah, masih bersih polos, itu nggak ada bibit, itu masih bisa kita konsumsi. Dan jadi pertanyaan kan, ada yang bertanya, bisa nggak telur ayam beras yang dipasarkan ditetas? Itu nggak biasanya rata-rata nggak bisa, karena dia nggak punya bibit. Dia sistem dia tidak ada penyilangan antara jantan dan betina. Itu kalau ayam itu. Kalau dia hanya telur dari makanan. Iya. Nggak ada dalam embrionya nggak ada. Jadi nggak bisa ditetas. Iya. Ini satu mesin tetas. Terus ini juga ada satu lagi. Ini kapasitas 600 telur dengan kapasitas 600
Cuma sistem pembalikannya nggak sama dengan yang tadi. Sistemnya seperti ini. Nah, dia baliknya itu hanya kayak gini, kayak rak gitu kan. Kalau yang tadi kan mereng apa sama raknya langsung gitu. Ini ada kapasitas 600 telur semuanya. Nah, kalau waktunya sama, kita atur 180 menit sekali, 3 jam kita membalik. Kalau dari segi waktu menetas sama? Sama, kalau segi waktu menetas sama. Per 20 hari atau per 19 hari dia udah menetas. Kalau dibandingkan mesin tetes yang satu ini dengan yang di atas, kalau dibandingkan yang ini sama yang itu, sama, masih tingkat penetasannya masih sama, sekitar rata-rata sekitar 80% menetas. Ini ada anak ayam yang baru menetas sini. oh ini umur berapa? Ini umur 2 hari. Kalau untuk pemindahan ke kandang pembesaran, Jadi ayam itu butuh suhu sekitar 30 derajat, dia minimal 25 derajat Celcius sampai umur 1 minggu. Nah, sampai umur 1 minggu. Biasanya kalau disebut bagi kami itu kandang inkubatornya perlu masuk sana dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabi Eka Putra, biasa dipanggil Nabi. Kalau usaha sekarang yaitu mengenai peternakan ayam kampung, entok, itik termasuk sapi juga. Jadi dalam secara keseluruhan, secara umum kita mencoba integrasi farming system. ya dari sini ini kan banyak kandang-kandang. Kira-kira dari segi ayamnya berbeda. Kalau yang ini kan ini ayam KUB, semuanya ayam KUB, satu umuran. Cuma sekarang kita lagi melakukan uji coba pakan, memperhatikan mana yang pertumbuhannya lebih baik gitu. Jadi ada 6 perlakuan yang kita coba. Untuk 1 bulan pertama itu masih perlakuannya sama semua, dan kebetulan saat ini itu sudah masuk ke bulan kedua, jadi dibagi menjadi 6 perlakuan. Ini kalau ini ayam KUB. Ini makannya. Kalau yang ini pakannya pakan pabrik BR1 dengan tambahan bioconverse seperti katalisator sama ya probiotik gitu lah gitu. Jadi yang 6 ini berbeda makanannya. Berbeda. Kalau yang 6 ini berbeda semua. Kalau dari segi makanan biasanya, kalau yang biasa kita lakukan kan hanya menggunakan pakan pabrik. Nah, pakan pabrik pas di bulan kedua kita pakai jagung, tambahan jagung gitu kan. Nah, jadi sekarang kita coba 6 perlakuan. Kebetulan kita kan ada azola, ada maggot, dan ada juga pakan olahan sendiri. Jadi kita bandingkan mana yang lebih baik. nah, jadi yang mana yang baik nanti itu yang dipakai. Akan dipakai jadi bahan rekomendasi ke masyarakat, bahan rekomendasi juga ke dinas nanti dalam mengambil kebijakan. Sekarang itu entok bibitnya, anaknya. Kalau yang selain ini juga ada. Kita lagi menggunakan bebek jenis pesisir selatan. Nah, pesisir selatan yang apa namanya, yang plasma nutfah Sumatera Barat. Kita lagi mencoba bisa nggak dilakukan proses petelur seperti ini gitu. Nah, dengan menggunakan kering, dengan menggunakan kandang baterai. Kalau biasanya kalau bebek ini kan biasa dilepas, tapi kebetulan ini kandang kosong, dan apa salahnya kita uji coba titik bebek yang petelur yang biasa dilepas ini kita lakukan seperti ini, bisa nggak dia bertelur maksimal. Jenis ayam Arab kalau kondisinya ayam Arab ini dalam hal produksi telur cukup tinggi, namun dalam hal produksi daging ini masih dikategorikan rendah kalau ayam Arab. Jadi yang dimakan
Dari kualitas telur beda nggak dengan ayam biasa? Kalau dalam hal telur, kualitas telur dia hampir sama dengan ayam biasa, ayam kampung biasa. Dan sebenarnya kalau mau sebenarnya telur itu tergantung kepada produk pakan yang digunakan ya. Kalau kondisi sekarang kan pakannya pakan dari sendiri, dilihat perbandingan nutrisinya berapa, baik fosfornya seperti apa, karbohidratnya seperti apa, dan juga kalsium dan semacamnya. Kalau dari segi pemasaran, berbicara kayak tadi, ini pemasaran cukup luas, produksi terbatas, jadi kondisi sekarang pemasaran ya hanya di sini saja gitu. Orang datang, kenalkan, kena mulut ke mulut, nanti orang banyak yang datang, ya sehingga kita terbatas. Kalau untuk mencari pasar di luar mungkin belum terkejar ya. Kalau sebenarnya bisa, cuma produksi kita masih terbatas. Tepatnya di Jorong Panggung, Nagari Batang Lolo, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solo Selatan, atau bisa dicek di GPS MFH Farm. Kalau mau kontak ada? Kalau mau kontak 0821 74 90 48 12.